Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wala umur jawadin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat kepada teman-teman guru, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rencana tindak lanjut RTL ya, yaitu tradisi yang ditinggalkan. Mungkin Bapak Ibu tahu ya tradisi yang ditinggalkan itu apa? Ada yang tahu? Tahu. Apa contohnya? Contohnya permainan Pak, permainan tradisional. Tradisi yang ditinggalkan itu yaitu permainan tradisional. Langsung saja ke latar belakang ya. Di sini saya membuat latar belakang peserta didik kita saat ini masuk sebagai generasi Z yang menerima arus informasi secara cepat melalui media internet. Sebagai informasi ini mengandung nilai-nilai tradisi luhur Indonesia. Bila mereka terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menghilangkan atau menggantikan nilai tradisi yang luhur. Bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuhan kembang anak. Permainan sekarang yang dimainkan adalah game online. Penjas orkes merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik, perkembangan psikis, serta keterampilan motorik, pengetahuan serta penghayatan nilai-nilai pembentukan pola hidup yang sehat. Permainan tradisional dalam pembelajaran penjas orkes dapat membantu anak dalam bersosialisasi, anak saling bersosialisasi dengan temannya. Selain itu, bermain sangat diperlukan untuk perkembangan gerak dan kebugaran anak. Maksud di sini, kenapa saya memilih RTL tentang permainan tradisional, yaitu karena menurut saya generasi sekarang beda sama generasi kita, Bapak Ibu. Generasi kita dulu kita namanya generasi milenial, ya. Sekarang zaman sekarang anak-anak kita menjadi generasi Z. Generasi Z itu generasi yang dipenuhi dengan internet, apa-apa serba praktis. Beda kayak kita dulu, ya. Kalau kita mau makan aja harus apa? Nyari sendiri. Tidak kayak sekarang. Sekarang mau makan tinggal online, ya. Salah satu contoh dari sini, dari pelajar latar belakang saya, kenapa mengangkat sekarang, mengangkat permainan tradisional, itu supaya anak mengerti tentang permainan tradisional. Karena menurut saya, hasil yang saya tanyakan ke anak-anak, itu pemain tradisional itu tidak ada atau kebanyakan anak yang belum tahu, Bapak Ibu, ya. Karena apa? Mungkin karena anak-anak zaman sekarang permainannya di HP. Setelah pulang sekolah langsung HP, ya. Mau makan ditemani dengan HP, ya. Contohnya bukan kemana-mana, ke anak saya sendiri yang baru umur 3 tahun, ya. Seperti itu, ibu-ibu. Mau apa? Mau makan aja ditemani dengan HP, ya. Maka dari itu saya merancang seperti ini supaya anak-anak bisa mengetahui tentang perjalanan tradisional. Karena apa? Karena perjalanan tradisional itu tidak mempunyai tidak banyak alat yang digunakan. Cukup pakai garisan, maksudnya kayu digaris atau apalah, ya, itu sudah bisa. Kenapa sangkut pautnya tentang penjas orkes? Karena apa? Penjas orkes itu bisa melatih yang namanya fisik anak, ya, sama untuk kebugaran tubuh kita, ya. Maka dari itu
biar anak-anak didik kita mengurangi dari yang namanya HP, maka dari itu kita insya Allah akan mensosialisasikan tentang permainan tradisional. Lanjut ke tujuan program. Tujuan program saya yang pertama menumbuhkan rasa menghargai terhadap keanekaragaman budaya. Nah, dari awal saya bilang permainan tradisional itu yaitu mencakup tentang kebudayaan kita, ya, tradisi yang ditinggalkan. Zaman sekarang anak-anak mungkin ya seperti itu tadi yang pertama saya jelaskan, mungkin nggak tahu ya. Yang kedua melestarikan permainan tradisional. Nah, mungkin saatnya kita untuk melestarikan permainan tradisional, ya, apalagi di sekolahan kita ya. Insya Allah saya sebagai guru PJOK nanti kita akan memperbanyak permainan tradisional ya. Yang ketiga membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Saya di sini akan mempermainkan tradisional itu tentang gobak sodor anak-anak. Kenapa? Karena menurut saya gobak sodor itu banyak manfaatnya bagi tubuh kita. Yang pertama untuk kebugaran, yang kedua melatih motorik, yang ketiga melatih fisik, yang keempat itu melatih kelincahan, begitu Bapak Ibu guru. Selanjutnya terbiasa bekerja sama dengan rekan sejawat kelompok memecahkan masalah. Nah, di sini sangkut pautnya dengan gobak sodor juga sama. Gobak sodor itu pasti akan bekerja sama dengan rekan sejawat atau kelompok untuk mengenai lawan dan untuk menjadi pemenang. Mungkin seperti itu Bapak Ibu guru. Selanjutnya capaian yang diharapkan, pengenalan, aktivitas untuk membantu murid dapat terlibat aktif. Nah, di sini mungkin saya akan mengadakan SEM. Apa itu SEM? SEM itu Sport Education Model, ya. Yang dimana nanti kita akan mengadakan yang namanya tentang turnamen seperti itu Bapak Ibu, ya. Karena apa? Nanti anak didik kita terlibat semua, dari pak kepanitiaan, jadi peserta, jadi penonton. Nanti kita nanti kita bekerja sama dengan anak didik kita supaya anak didik kita terlibat semua, ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, eksplorasi, aktivitas murid mencari informasi terkait. Nah, mencari informasi tentang gobak sodor nanti kita menggunakan HP, ya. Itu cuma mencari informasi saja terkait. Kalau nggak HP, dari buku, ya. Oke, selanjutnya project, aktivitas murid merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar. Nah, nanti kita membuat produknya dengan kamera dan brosur sama pamflet, ya. Oke, selanjutnya struktur organisasi mitra. Program yang dibuat merupakan kokurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan tradisional gobak sodor. Selanjutnya, murid yang terlibat kelas 4 dan kelas 5, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya penanggung jawab kepala sekolah. Terus KBS yang menjadi fasilitator dan adalah komunitas yang terdiri dari beberapa guru kelas dan guru mapel dalam pengarahan progres. Selanjutnya mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas, kepanitiaan, peserta, dan pihak lain yang berasal dari murid. Nah, di sini nanti programnya kita terlibat satu sama lain, anak Bapak Ibu. Nanti ya, jadi guru kelas mendampingi, ya. Nanti kepala sekolah menerima tanggung jawab tentunya. Maka dari itu nanti program kita selalu mendampingi tentang permainan tradisional, ya. Selanjutnya kapasitas yang dimiliki. 1. Sekolah memiliki kepala sekolah, guru tenaga pendidik yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya.
2. Murid yang berjumlah 309 anak, masing-masing kelas akan mengirim perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia peserta wasit official penonton. 3. Sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas, bisa menjadi 2 lapangan babak sodor. Sekolah memiliki jaringan internet yang baik. Nah, di sini kapasitas yang dimiliki, alhamdulillah sekolahan kita memiliki halaman yang luas. Jadi bisa membuat lapangan gobak sodor menjadi 2 lapangan. Terus nanti kepanitiaan dan wasit official penonton itu kita atau Bapak Ibu mengirimkan anak-anaknya untuk menjadi wali kelas untuk menjadi perwakilan sesuai minat dan bakatnya ya. Itu ya, Bapak Ibu kecetot. Oke, selanjutnya rencana evaluasi. Nanti evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan melihat dari umpan balik murid berupa kuesioner atau wawancara, mendokumentasikan proses kegiatan main murid berupa video dan foto, mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan bekerja sama dalam tim. Nanti setelah kita mengikuti serangkaian kegiatan, kita mengevaluasi, diwawancarai gimana nantinya, terus mencatat pengamatan tentang kebiasaan bekerja dalam tim itu gimana. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Kemungkinan tantangan ya. Kemungkinan tantangan. 1. Cuaca hujan atau panas terik, kegiatan dapat ditunda diganti hari lain. 2. Kegiatan sekolah yang bentrok antar kelas. 3. Kegiatan kelas yang bentrok karena dilakukan pas hari efektif. Selanjutnya evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Nanti ketika pelaksanaannya cuacanya hujan atau panas, nanti bisa diundur Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya terima kasih Bapak Ibu telah memberikan waktunya kepada saya sehingga saya bisa mempresentasikan RTL saya. Insya Allah nanti kegiatan ini akan dilaksanakan setelah pembelajaran PJOK atau waktu pembelajaran PJOK Bapak Ibu. Mungkin nanti sesi tanya jawabnya setelah ini ya Bapak Ibu ya. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.